Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nova Mariani dari bagian anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada matriks pembelajaran pada blok 21 atau blok kegawatan dan forensik akan kami sampaikan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, di mana CPL 1, CPL 2, CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 dan 8 termasuk di dalam CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Kita fokus pada CPL 5. Pada CPL 5, mahasiswa mampu mengelola pemikiran logis, kritis, sistematik, inovatif, dan islami dalam penegakan diagnosis, tata laksana, dan pengembangan ilmu kedokteran umum, khususnya kedokteran tropis, yang dimana holistik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Pada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, bisa kita lihat di CPMK 5.1, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan islami dalam mendukung penegakan diagnosis, tata laksana, dan pengembangan ilmu kedokteran umum, khususnya kedokteran tropis, di mana yang holistik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk capaian sub CPMK, kita fokuskan pada sub CPMK 5.1.8 di mana mahasiswa mengetahui dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penegakan diagnosis, tata laksana, kasus anestesiologi, resusitasi, dan kegawat daruratan. Demikian saya sampaikan deskripsi mata kuliah. Blok kegawat daruratan diperuntukkan bagi mahasiswa program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah menjalani semua blok dasar. Blok ini merupakan blok akhir fase preklinik, di mana blok ini juga digunakan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep mengenai kegawat daruratan, terutama konsep mengenal kegawat daruratan, dari semua sistem organ yang akan dibagi berdasarkan perbagian klinis. Selain itu, dalam blok ini mahasiswa mempelajari awal perkenalan skill di rumah sakit, di mana kita sebut Komuda. Bahan kajian yang akan kita sampaikan di anestesiologi resusitasi adalah terapi cairan emergensi atau resusitasi cairan, konsep ICU dan perawatan intensif, mekanisme dan manajemen sepsis, dan obat-obatan emergensi. Untuk sistem pembelajaran terdiri atas synchronize atau tatap muka dan asynchronous, di mana kita memiliki platform LMS atau MyClass untuk studi mandiri mahasiswa. Di sistem pembelajaran synchronize atau tatap muka terdiri dari ceramah interaktif, case-based learning, diskusi kelompok, presentasi hasil analisis kasus, dan refleksi pembelajaran. Untuk komponen penilaian kita memiliki beberapa komponen, yaitu nilai aktivitas tutorial, nilai mini quiz tutorial, nilai tugas, nilai SOKA, dan MCQ CBT. Berikut beberapa referensi yang bisa menjadi acuan mahasiswa di blok ini. Baik, kita lanjutkan. Ada contoh di kuliah tatap muka pada blok ini, di mana meliputi delivery interaction assessment. Topik yang akan kita angkat yaitu topik tata laksana sepsis dan stok sepsis terkini. Untuk keterkaitan capaian pembelajaran pada topik tersebut, fokus pada sub CPMK 5 yaitu mahasiswa mengetahui menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penegakan diagnosis dan tata laksana khusus anestesiologi resusitasi dan kegawat daruratan. Poinnya, mahasiswa mampu
menegakkan diagnosis, tata laksana, awal pasien, sepsis dan shock sepsis dengan evidence terkini secara sistematis, kritis, mandiri, dan holistik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang topik di blog kegawat daruratan mengenai pendekatan diagnosis dan tata laksana sepsis dan shock sepsis terkini. Di 2026 memang kita punya ada hal yang baru dari teman-teman yang di komunitas pendekatan untuk tata laksana sepsis. Masih semangat ya pagi-pagi ya? Siap. Baik. Nah, kita mulai dengan kasus dulu biar agak panas nih. Seorang laki-laki 58 tahun datang ke unit gawat darurat dengan demam tinggi, penurunan kesadaran dengan tekanan darah 80/50, frekuensi nafas 32 kali per menit dengan nilai laktat 4,5. Kira-kira apa nih diagnosanya? Karena kita ngomongin tentang sepsis, jelas sepsis ya diagnosanya, tapi kenapa kita katakan dia diagnosanya sepsis? Tindakan pertama, apa yang mau kita lakukan pada pasien ini? Kita bahas ya. Jadi kita belajar tentang pasien dengan sepsis. Jadi mengapa sih sepsis itu penting? Ternyata di global emergency, sepsis itu menempati posisi yang tinggi di mana banyak dari kanker payudara, HIV, dan malaria digabungkan, nilai mortalitas atau kematian sepsis lebih tinggi. Jadi kenapa kita harus pelajari ini? Kemudian 49 juta kasus loh. Banyak sekali itu. 13 juta kematian per tahun. Ya kan? Karena saya bekerja di rumah sakit, salah satunya ini rumah sakit pendidikan kita ya. Rumah sakit pendidikan utama PKU Gambing, 60% pasien dengan sepsis mortality-nya tinggi. Jadi kenapa kita harus mengenali, kenapa kita harus mendiagnosa pasien secepatnya, kenapa dia sepsis dan tata laksananya juga segera. Semangat ya, kita harus tahu ya ini ya. Jadi beban sepsis di intensif, karena saya dari intensif ya, membantu teman-teman dari perifer, dari pelayanan primer, yang nanti ketika Anda sudah selesai, membantu sekali di ruang intensif ketika sudah dilakukan oleh teman-teman di perifer. Baik, kita mulai di definisi dulu ya. Jadi biar tahu sepsis itu apa, shock sepsis itu apa. Nah, pada pertemuan konsensus ketiga di tahun 2006, dia mengatakan definisi sepsis itu terjadi disfungsi organ, kemudian yang menyebabkan dysregulasi host atau kita, host itu kita, yang menyebabkan merespon dari infeksi yang masuk. Ya, jadi terjadi disfungsi organ. Kira-kira kalau tidak terjadi disfungsi organ, disebut sepsis nggak? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Mbak siapa? Nani. Mbak Nani, silakan. Belum. Belum, karena Tidak termasuk di definisi. Iya. Jadi definisinya mutlak harus ada disfungsi organ. Terima kasih Mbak Nani. Oke, kapan disebut shock sepsis? Sudah ada definisi sepsis, ditambahkan dengan kemungkinan kebutuhan vasopresor. Kita bahas nanti. Kapan dikatakan shock sepsis? Sepsis dengan definisi tersebut ditambahkan dengan penggunaan vasopresor. Kenapa penggunaan vasopresor? Ya, kita lihat berikut. Nah, sepsis shock terjadinya sitokin yang keluar, kemudian terjadi difungsi organ dari 5 tadi ya. Banyak ya, otak, paru-paru, jantung, hepar, dan ginjal. Nah, bagaimana pendekatan diagnosa sepsis yang kita harapkan? Dokter harus tahu urutan bagaimana kita mendiagnosa. Betul ya? Anamnesa dan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Setelah pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, bagaimana kita menggabungkan hasil dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang menjadi suatu kemungkinan diagnostik yang holistik. Ketika kita tahu pendekatan diagnosis holistik tersebut, kita kemungkinan dari sepsisnya apa? Kita lihat ini. Apakah kemungkinan dia sepsis, probable sepsis, atau kemungkinan tidak sepsis sama sekali. Ya,
Harus diingat, dokter mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian sampai dengan diagnosa. Berikutnya, tata laksana. Kita bahas nanti ya, tata laksana sepsis itu bagaimana. Scoring yang baik itu ada scoring yang sensitif. Nah, kebetulan untuk pemeriksaan atau scoring yang kita gunakan pendekatannya untuk diagnosa sepsis yaitu SOFA dan KISOFA. Penilaian SOFA. Tadi kita ingat ya definisinya disfungsi organ. Ketika kita ngomongin disfungsi organ berarti yang harus dinilai di scoring SOFA organ. Ya kan? Jadi respirasi paru ya, koagulasi tadi pembuluh darah. Hepar tadi sudah dikatakan termasuk salah satu yang disfungsi, kardiovaskuler berarti MAP atau tekanan darah, sistem saraf pusat, otak, penurunan kesadaran dan ginjal. Jadi dia tidak keluar urin ya. Jadi termasuk disfungsi organ. Ini harus dimasukkan di mindset kita ketika sudah ada terjadi dari sistem organ ini salah satu berarti kita bisa probable atau kemungkinan sepsis. Jadi nilainya memang lebih dari 2. Nanti kita lihat di my class ya. Poin-poin berapa yang di total lebih dari 2 dia kemungkinan sepsis. Baik, saya stratifikasi diagnosis tadi yang saya katakan. Kapan sih kita sebut dia sepsis? Kapan kita sebut dia shock sepsis? Kita tadi sudah mengenal tentang SOFA ya. Jadi infeksi apa sih ya tadi? Kemungkinan misalnya infeksi paru, kemungkinan infeksi otak ya, atau abses yang kelihatan mata. Jadi harus ada sumber infeksi dulu. Kemudian baru kita masukkan tadi ke definisinya, ada disfungsi organ atau SOFA, baru ke sepsis. Kapan dikatakan shock sepsis? Hipotensi yang persisten dan penggunaan vasopresor. Baik, kita lanjut. Ini skor yang berikut yang bisa dibantu atau menambahkan dari skor SOFA. Ya, kita sebutnya NIWS2 atau membantu mendeteksi dini perburukan, monitoring respon yang terapi kita berikan, dan menentukan kebutuhan eskalasi perawatan. Baik. Nah, ini yang tadi saya katakan. Pada pelayanan primer atau teman-teman nanti setelah bekerja di rumah sakit, kita sebutnya 1 hour bundle atau 1 jam pertama yang harus dikerjakan di pelayanan primer. Laktat, pengukuran laktat, walaupun misalnya ada, ya nggak apa-apa. Tidak ada, ya memang jarang. Kadang ada beberapa rumah sakit yang nggak punya laktat. Kultur, pemberian antibiotik, kultur. Kira-kira ada yang nggak bisa menjawab? Pemberian antibiotik harus kultur dulu nggak? Ada yang bisa jawab? Oh, silakan. Mbak siapa? Zahra. Zahra, silakan Mbak Zahra. Tidak boleh. Kalau kultur itu diambil bila memungkinkan, tapi kalau terapi tidak boleh tertunda. Jadi harus diberikan antibiotik. Ya. Jadi kalau misalnya di fasilitas primer itu tidak punya fasilitas kultur, antibiotik tetap harus diberikan. Jadi bukan dirujuk aja karena nggak ada fasilitas kultur, antibiotik tidak diberikan. Nggak boleh kata Mbak Zahra. Mbak Zahra, betul. Makasih. Betul ya. Kemudian cairan. Cairan apa menurut teman-teman yang supaya cepat kita melakukan resusitasi? Ada yang tahu? Silakan. Mbak Anis. Oke, Mbak Anis silakan. Cairan balance kristaloid itu. Kristaloid ya, badan kristaloid itu yang seimbang atau kristaloid. Betul sekali Mbak Anis. Jadi pemberian resusitasi cairan yang baik yang bisa memenuhi pembuluh darah vaskuler lebih cepat yaitu kristaloid. Gitu ya. Kenapa sih nggak pakai koloid? Kenapa sih nggak pakai yang lain? Ya karena memang sifatnya dari kristaloid itu dia memenuhi resusitasi dan di pembuluh darah lebih cepat. Baik, terima kasih. Vasopresor. Kenapa kita tadi butuh vasopresor? Karena pasien ini shock kan, tensinya 80/50, jadi membutuhkan vasopresor. Ada nggak teman-teman yang sudah pernah baca vasopresor apa yang kemungkinan harus diberikan? Silakan, Mbak siapa? Lisa, dok. Lisa, silakan Mbak Lisa. Dengan memberikan norepinefrin, dok. Salah satu lini pertama pada pemberian pasien shock sepsis yaitu norepinefrin. Terima kasih Mbak Lisa. Baik, kita lanjut ke tata laksana. Pada prinsip pemberian antibiotik, kita lihat ketika kita sudah tahu tadi ya diagnosanya sepsis, kemudian apa yang kita lakukan, betul sekali tadi sudah yang menjawab bahwa
pengambilan kultur diambil ketika sebelum pemberian antibiotik, tapi tidak menunda pemberian antibiotik. Begitu ya. Nah, kemudian selama pemberian antibiotik itu ada yang tahu antibiotik apa yang harus diberikan? Silakan, Mbak siapa? Mbak Amalia, dokter. Amelia, silakan Mbak Amelia. Kan untuk menurut saya pemberian antibiotik dengan spektrum yang luas, dok. Betul sekali. Jadi pemberian spektrum yang luas, bukan spektrum sempit ya. Karena spektrum sempit itu harus dengan hasil kultur. Kultur kita belum ada nih. Jadi harus diberikan dengan spektrum luas. Jadi masuk di 1 hour bundle ya dalam pemberian antibiotik. Kemudian setelah kulturnya jadi, baru kita lakukan deeskalasi atau penyesuaian antibiotik. Maka kita sebut antibiotik spektrum sempit. Betul sekali ya, diberikan dengan spektrum luas. Baik, kita lanjutkan. Ya, resusitasi cairan. Tadi sudah dikatakan bahwa pemberian resusitasi cairan dengan kristaloid. Kenapa? Karena dia akan memberikan respon yang baik di awal-awal pemberian resusitasi. Responnya baik, kita lanjutkan monitoring. Responnya tidak adekuat, pemberian vasopresor. Kita lanjutkan. Kapan pemberian vasopresor? Jadi dia berlanjut nih, ya kan? Jadi pemahaman konsepnya tuh tertata. Jadi bisa tahu, tidak akan lupa kalau sudah tahu secara struktur apa saja yang harus diberikan. Pemberian vasopresor ketika resusitasi kita sudah adekuat, tapi tekanan darah juga tidak naik atau MAP-nya tidak lebih dari 6,5. Penting diberikan vasopresor. Tadi sudah dijawab. Pemberian vasopresor dengan norepinefrin. Oke, target MAP-nya berapa? Lebih dari 65. Dan kapan kita monitoring? Ketika dia respon, ya tercapai, baru kita reassessment. Perlu nggak kita turunkan pemberian norepinefrinnya? Oh ternyata tidak tercapai, bisa kita tambahkan pemberian vasopresor lain yaitu vasopresin. Mungkin akan kita bahas di sesi berikutnya ya tentang pemberian vasopresor pada shock yang lain. Pertimbangkan epinefrin loh sampai dengan itu kalau memang tidak respon terhadap pemberian norepinefrin dan vasopresin. Jadi anggapannya kita tadi sudah sepakat ya, lini pertama vasopresor yaitu norepinefrin. Oke, tadi kan saya katakan apa sih guideline terkininya di 2026 dan yang sebelumnya. Jadi karena Kisova banyak digunakan sebagai screening, News 2 lebih direkomendasikan sekarang. Karena dia membantu deteksi dini juga, membantu monitoring juga, dan setelah kita berikan terapi juga kita tahu kapan kita harus tadi eskalasi antibiotiknya, kita naikkan atau kita turunkan dibantu oleh News. Oke. Seringnya norma salin yang digunakan. Sering ya, NaCl kan, betul ya. Tapi sekarang diprioritaskan, direkomendasikan kristaloid atau balance kristaloid, bisa ringer laktat ya. Kemudian oksigen, sesuai indikasi pokoknya ya. Kemudian tirah baring, ya bisa pakai awake prone ya supaya membantu nafasnya lebih baik. Albumin dulu diberikan, sekarang tidak rutin. Infus antibiotik, kita pakai infus beta lactam sih pada untuk kondisi tertentu. Tapi yang spektrum luas sesuai tadi yang saya jelaskan. Oke. Nah, checklist 5 menit ya supaya teman-teman bisa membantu selain 1 jam. Kita apa saja yang harus kita lakukan sampai dengan tadi monitoring reassessment dari MAP, laktat, diuresis itu urin output, kemudian sampai dengan perfusinya baik atau tidak dengan melihat misalnya CRT-nya atau KPI refill time-nya tidak kurang dari 2 detik. Jadi key ini harus kita lakukan ya, membantu sekali supaya kita bisa tata laksana di awal, di primer, di instalasi gawat darurat. Baik. Oke, kuisnya nih. Tadi kan udah kasus nih, sekarang kuis. Laki-laki 62 tahun dengan datang ke IGD dengan pneumonia, demam, frekuensi nafas 30 kali per menit, MAP yang terhitung kan 55, kita nggak pakai tekanan darah ya, langsung MAP. Sudah mendapat kristaloid sesuai rekomendasi tadi. Ya, sudah adekuat dia dengan 30 cc per kilogram berat badan, tapi laktatnya 4,2 atau naik sesuai tadi yang 1 jam pertama, laktatnya naik lebih dari 2 ya. Oke. Langkah tata laksana tepat yang perlu dilanjutkan, berarti pasien ini sepsis apa subsepsis? Dengan MAP 55 dengan pemberian cairan yang adekuat? Sepsis. Perlu pemberian vasopresor? Tata laksana selanjutnya pemberian vasopresor? Iya. Pemberian apa tadi?
Norepinefrin. Pinter semua. Yes. Betul? Baiklah. Oke. Nah, lanjut ya. Tugas mandiri ya di rumah. Jangan ya gitu, jangan ya. Nanti cari di ini ya, di My Class ya. Satu skenario kasus sepsis ya, di My Class nanti kita share. Kemudian tentukan diagnosanya, maksudnya diagnosa udah jelas. Cuman kenapa kok didiagnosa itu, apa sepsis, apa shock sepsis. Kemudian dari hour satu bandelnya kamu tentukan mau apa. Tadi kan sudah saya share ya, apa saja yang bisa dilakukan dan tata laksana awal. Nah, nanti ditampilkan lampiran satu guideline minimal, oke? Disubmit ya, di My Class ya. Oke, deadline-nya 1 minggu. Kuat ya? Kuat dong. Mahasiswa kok. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang masih belum selesai dibahas. Silakan. Silakan. Mbak siapa? Lubna. Lubna. Iya. Oke. Jadi dok, tadi kan sudah dijelaskan tentang NIS2 dan juga SOFA ya dok. Jadi apa sih perbedaan penggunaan keduanya dalam praktik klinis gitu? Oke. Sebenarnya dua-duanya itu membantu. Jadi tidak mana yang paling dominan atau mana yang paling superior, enggak. Jadi makanya saya bilang tadi, SOFA kita gunakan, bukan KISOFA loh ya. SOFA kita gunakan, tapi ketika ada misalnya analisis gas darah, kan pada respirasi kita harus dihitung ya di SOFA. Nah, di NIUS itu enggak. Gitu loh. Jadi saling melengkapi kalau saya jawab. Jadi tidak ada yang superior. Bisa digunakan keduanya jika salah satu tidak bisa memenuhi. Jadi keduanya bagus. Terima kasih. Puas? Ya. Oke. Nanti sambil share-share boleh. Kapan-kapan boleh tanya saya lagi. Oke, silakan. Yang lain? Ya, Mbak siapa? Puspa. Jadi dok, apakah semua pasien dengan infeksi itu otomatis mengalami sepsis? Baik. Kita harus tahu dulu yang namanya infeksi, Mbak Puspa ya. Kita harus tahu dulu yang namanya infeksi itu apa. Pasti kan harus ada yang masuk. Apapun. Jamur bisa, bakteri bisa, ya kan? Virus bisa. Tapi ternyata nggak semua itu menyebabkan infeksi nggak. Ada tanda-tanda infeksi misalnya demam dan lainnya, tapi juga ada tanda-tanda yang tidak infeksi tapi inflamasi. Jadi kalau source-nya infeksi jelas, misalnya tadi saya katakan ada virus, ada bakteri, ada jamur, ada parasit, jelas kelihatan memang dia ada infeksi. Tapi ternyata enggak, source-nya enggak jelas. Dia infeksi enggak, tapi muncul tadi saya bilang demam, kemerahan dan lain. Siapa tahu bukan infeksi, siapa tahu itu tanda inflamasi saja. Jadi bisa dikatakan infeksi kalau sumbernya jelas. Terima kasih dok. Kasih, ada lagi? Silakan, Mas siapa? Saya Firman dok. Firman. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang antibiotik, tadi sudah disinggung. Jadi pertanyaan saya, apakah hanya dengan pemberian antibiotik, apakah sudah cukup untuk menangani sepsis? Baik. Jadi sebenarnya kita sebut 1 hour bundle atau 1 jam pertama itu tidak hanya khusus sepsis itu ditangani dengan antibiotik. Pemberian cairan yang adekuat ya tadi ya, memenuhi untuk MAP-nya lebih dari 65. Kemudian kita juga selain pemberian antibiotik dan resusitasi cairan yang adekuat, ternyata nggak mumpuni ini, dia tidak meningkatkan MAP, masuklah vasopresor. Jadi semua tata laksana itu membantu atau tata laksana awal yang baik gitu. Baik, terima kasih dok. Ada lagi? Ya. Dokter izin bertanya, saya Avanin. Kan tadi dokter menyampaikan kalau norepinefrin itu jadi vasopresor lini pertama. Nah, kenapa dok kok harus dikasih norepinefrin pada pasien yang shock sepsis? Iya. Jadi sebenarnya vasopresor yang lain itu bagus. Tapi efek spesifik pada pembuluh darah itu norepinefrin. Lainnya seperti epinefrin dia semua kena di reseptor-reseptornya. Sedangkan misalnya dopamin dia hanya pembuluh darah yang meningkatkan heart rate. Itu juga nggak bagus kalau pada pasien sepsis. Jadi yang kita harapkan kan vasokonstriksinya dari pembuluh darah. Jadi yang spesifik yang digunakan itu norepinefrin. Terima kasih. Iya. Saya kira ada yang mau sharing ke saya atau ke teman-teman dari topik ini atau dari mata kuliah ini apa yang didapatkan? Ada yang mau sharing?
Oke, silakan Mbak siapa? Amalia, Oke, silakan Mbak Amalia. dari sharing hari ini kita bisa cerna yaitu deteksi dini dan pemberian terapi secepat mungkin. Pemberian terapi cairan secepat mungkin, sedini mungkin, kemudian membantu Membantu kita buat mendeteksi shock sepsis dan mengatasi shock sepsis itu sendiri. Oke, good. Terima kasih Mbak Amalia. Saya kira cukup ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat baik teman-teman. Sangat-sangat menyenangkan sekali di kelas ini. Sangat-sangat interaktif sekali. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.